Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, mahasiswa semester 2 dari Universitas Surya Kencana, Fakultas Sains Serapan dengan program studi agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur mekanisme tumbuh dan kebutuhan nutrisi dari mikroba kapang yang digunakan dalam pengolahan hasil pertanian melalui fermentasi. Dua jenis mikroba kapang yang umum digunakan dalam fermentasi hasil pertanian adalah Rhizophus oligosporus dan Neospora cytophila. Berikut adalah mekanisme pertumbuhan dan kebutuhan nutrisi dari kedua mikroba tersebut. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan tentang jamur kapang. Apa sih yang disebut dengan jamur kapang? Jamur kapang merupakan mikroorganisme anggota kingdom fungi yang memiliki hifa yang biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah. Kapang melakukan reproduksi dan penyebaran menggunakan spora. Nah, spora kapang itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada spora seksual dan yang kedua ada spora aseksual. Rhizophus oligosporus merupakan kapang dari filum Zygomicota yang banyak menghasilkan enzim protease. Rhizophus oligosporus dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dari proses fermentasi kacang kedelai karena Rhizophus oligosporus mampu menghasilkan enzim pitase yang memecah pitot membuat komponen makro pada kedelai dipecah menjadi komponen mikro sehingga tempe lebih mudah dicerna dan nutrisinya lebih mudah. Nah, Rhizophus oligosporus itu berwarna putih abu-abu dan saat didiamkan lebih dari 72 jam maka Rhizophus oligosporus itu akan berubah warna menjadi hitam abu-abu. Mekanisme pertumbuhan Rhizophus oligosporus juga tumbuh secara aerobik dan memanfaatkan oksigen untuk pertumbuhannya. Miseliumnya menyebar ke substrat misalnya biji-bijian dan menghasilkan enzim-enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Contohnya saya pernah mengamati pada penelitian tempe yang sudah difermentasi lalu didiamkan lebih dari 72 jam, tempe tersebut berubah karena mengeluarkan jamur mikroba dengan meningkatnya jumlah bakteri. Bisa kita lihat di sini ada gambar tempe yang didiamkan kurang lebih 4 hari dan di hari pertama tempe terlihat masih segar dan bisa dikonsumsi. Dan hari 3 sampai hari keempat tempe melakukan aroma bau dan juga hifa pada tempe semakin lebat. Nah, yang kedua ada Neospora cytophila, adalah jamur yang sering ditemukan dalam proses fermentasi makanan, terutama dalam pembuatan oncom, tempe, dan kedelai fermentasi lainnya. Jamur ini memiliki peran penting dalam memberikan rasa dan aroma khas pada makanan fermentasi tersebut. Selain itu, Neospora cytophila juga dapat memberikan nutrisi tambahan karena kandungan protein, serat, dan zat-zat lainnya yang dihasilkannya selama proses fermentasi. Nah, Neospora juga adalah jamur filamentos yang berarti memiliki struktur tubular panjang yang disebut dengan hifa. Nah, beberapa hifa bersatu membentuk miselium yang merupakan struktur utama dari jamur tersebut. Neospora cytophila memiliki kebutuhan nutrisi dasar yang mirip dengan jamur lain, termasuk sumber karbon, nitrogen, mineral, dan vitamin. Dalam proses fermentasi, Neospora cytophila umumnya tumbuh pada substrat yang kaya karbohidrat seperti bijian, kedelai, atau bahan pangan lainnya yang difermentasi. Neospora juga digunakan untuk ragi fermentasi pada oncom. Bisa digunakan juga oleh Rhizophus oligosporus. Akan tetapi pada umumnya di Indonesia itu menggunakan Neospora cytophila karena bisa ditemukan di bijian kacangan. Nah, di sini juga ada contoh gambar oncom yang didiamkan selama 4 hari. Apa sih yang akan terjadi ketika oncom tersebut didiamkan selama 4 hari? Nah, yang di hari pertama itu oncom masih terlihat segar dan masih bisa dikonsumsi, sedangkan hari kedua adanya sedikit perubahan pada oncom, yaitu dari warna karena munculnya hifa jamur berwarna putih. Dan di hari ketiga dan keempat, oncom tersebut menunjukkan hasil yaitu hifa berwarna putih keabu-abuan dan oncom tersebut sudah tidak bisa dikonsumsi dan mengeluarkan aroma bau sedap dan adanya jamur Aspergillus flavus. Nah, jamur tersebut itu menghasilkan racun atau toksin dan menyebabkan pemicu risiko kanker. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.